Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Bagi sahabat pendengar kami yang sedang sakit, berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik, itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Keluaran 23 ayat 20 sampai dengan ayat 26. Janji dan teguran kepada Israel, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya, dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu, dan melawan lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukkan sama sekali. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan, Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu.
Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Keluaran 23 ayat 20 sampai dengan ayat 26. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, Aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, untuk melindungi engkau di jalan. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah, Malaikat pendamping. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh N. Cetas. Mari kita mulai kisah inspiratif. Ketika jadwal BEF penuh dengan serangkaian tes kesehatan, ia mulai merasa kewalahan dan lelah. Saat tim dokter memberitahu bahwa mereka masih mencari sumber penyakit kanker di tubuhnya, BEF makin tertekan. Namun, setiap hari Allah dengan setia menguatkan BEF melalui janji penyertaannya, dan ia merasakan damai sejahtera ketika ia mencari Allah atau membaca Alkitab. BEF sering bergumul dengan ketidakpastian dan harus berulang kali belajar untuk menyerahkan perasaan yang membebaninya itu kepada Allah. Suatu pagi, BEF membaca sepenggal ayat dari Keluaran 23 yang menyentuh hatinya sebelum ia menjalani operasi besar. Sesungguhnya, aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, untuk melindungi engkau di jalan. Firman itu diucapkan Allah melalui Musa kepada umatnya, bangsa Israel. Allah sedang memberikan hukum-hukum untuk dijalankan umatnya dan memimpin mereka ke tanah baru yang Dia janjikan. Namun, di tengah serangkaian perintah itu, Allah berfirman bahwa Dia akan mengutus seorang malaikat berjalan di depan mereka, untuk melindungi mereka di jalan, meski pengalaman tersebut tidak sama dengan situasi hidup BEF. Ia ingat bahwa penjagaan para malaikat juga disebutkan dalam bagian-bagian lain dari kitab suci. Mazmur 91 ayat 11 berkata, Malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Kemudian, Ibrani 1 ayat 14 memberitahu kita bahwa Allah mengirimkan para malaikat sebagai roh-roh yang melayani, untuk menolong orang-orang percaya. Jika kita mengenal Kristus, Dia akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk mendampingi dan menolong kita juga. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Menurut Anda, apa yang mungkin sedang Allah lakukan bagi Anda melalui malaikat-malaikatnya? Bagaimana kenyataan tersebut menguatkan Anda? Hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. Keluaran 20-23 berisi persyaratan hukum yang dituntut Allah dari umatnya Israel, termasuk 10 perintah Allah. Dalam 23 ayat 20 sampai dengan ayat 26, Dia menjanjikan perlindungannya kepada bangsa itu saat mereka bersiap untuk merebut tanah perjanjian. Malaikat yang disebutkannya memang nyata, tetapi ia juga melambangkan kehadiran Allah. Allah berkata, "Namaku ada di dalam Dia." Bagi bangsa Israel, perlindungan itu tergantung pada ketaatan mereka. "Janganlah engkau mendurhaka kepadanya," kata Allah. Dia mengingatkan mereka untuk tidak meniru orang-orang yang saat itu masih menguasai tanah perjanjian. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya. Dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka. Sebaliknya, menyembah Allah saja akan mendatangkan berkat-Nya. Janji ini bukan ditujukan untuk kita, tetapi prinsipnya masih berlaku sampai sekarang. Manfaat beribadah. Keluaran 23 ayat 25 berkata, "Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan, Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu." Ibadah merupakan terjemahan dari istilah Ibrani yang dalam Perjanjian Lama.
yaitu avodah atau abodah. Kata ini serumpun dengan bahasa Arab yang kemudian diserap dalam bahasa Indonesia. Ibadah sebenarnya sama saja makna ibadah dan ibadat. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata beribadah, perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Acara ibadah kita diawali dengan doa, karena segala yang kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur kepada Allah Bapa kita, juga disertai pujian di mana Allah hadir dan bersemayam, dan penyampaian firman Allah. Kemurnian suatu ibadah tidak seharusnya karena didorong keinginan untuk diberkati, tetapi memang ada korelasi antara ibadah dan berkat, sebab Allah sendiri telah mengatakannya. Janji Allah yang dinyatakan kepada umatnya di dalam ibadah adalah janji berkat. Kalau kita membaca Keluaran 23 ayat 25, Nehemia 9 ayat 20, Ulangan 8 ayat 3, dan Mazmur 105 ayat 37, maka kita akan mengetahui berkat-berkat yang telah disediakan Allah ketika kita beribadah dengan benar. Apakah berkat yang kita terima jika kita mau beribadah kepada Tuhan? Pertama, kita tidak akan kekurangan makanan, minuman dan pakaian. Allah akan menyediakan kebutuhan yang dianggap pokok oleh manusia ini. Ia adalah Bapa yang tahu apa yang kita butuhkan. Tugas kita adalah beribadah dengan benar, dan tugas Allah adalah memberkati kita. Bahkan menurut kesaksian Daud, kita juga tahu bahwa orang benar tidak akan ditinggalkan dan anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta. Kedua, kita akan dijauhkan dari segala macam penyakit. Allah sangat memperhatikan kesehatan kita dan menyediakan kesehatan ilahi setiap hari, asal kita juga mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Banyak orang yang rajin beribadah tetapi tetap saja diikuti oleh berbagai macam penyakit, karena mereka berpikir ibadah itu hanya urusan hari Minggu, menyanyi, mendengar khotbah dan kolekte, sementara itu nafsu makannya tetap tidak terkontrol. Cara hidupnya tetap tidak berubah dan menganggap bahwa kesenangan-kesenangan kedagingannya bisa dipuaskan seiring dengan ibadahnya. Seharusnya kita ingat bahwa tubuh kita adalah bait Roh Allah yang harus kita kuduskan sehingga tetap sehat, terawat dan mempermuliakan Allah. Ketiga, kita akan diberkati dengan berkat secara materi. Ketika kita melakukan ibadah secara benar, maka sumber-sumber berkat dibukakan bagi kita. Bahkan Allah memerintahkan agar berkat-berkat kekayaan mengikuti perjalanan hidup kita. Meskipun demikian, bukan berarti selalu ada jalan pintas untuk mengatasi masalah-masalah keuangan kita. Kita tetap harus bertanggung jawab untuk mengelola berkat-berkat Allah dengan cara yang benar, sehingga secara bertahap Ia akan mempercayakan berkat-berkat yang semakin besar. Dalam ibadah, Allah menghadapkan wajah-Nya kepada umat-Nya, sehingga kita beroleh kasih karunia dan damai sejahtera. Karena itu sebagai umat-Nya kita tidak boleh menghadap Tuhan dengan tangan hampa, tetapi memberi persembahan sebagai pernyataan syukur kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan adalah kewajiban, bukan ketika hati merasa nyaman datang beribadah. Kalau lagi tidak suka tidak datang. Ibadah dengan hati yang senang, bukan dengan terpaksa, barulah memberi keuntungan yang besar. Karena itu, beribadahlah kepada Tuhan, maka Ia akan memberkati kita. Jangan menerima suap. Keluaran 23 ayat 8 berkata, "Suap janganlah kau terima,
Sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Suap adalah suatu usaha atau tindakan yang dilakukan pihak tertentu melalui cara-cara yang tidak benar untuk mencapai tujuan-tujuan yang dianggap lebih menguntungkan atau memudahkan. Suap sifatnya selalu menguntungkan pihak tertentu tetapi merugikan kepentingan orang lain. Suap disebut dengan istilah sogok atau uang pelicin. Namun, suap tidak terbatas hanya pada uang, tetapi dapat berbentuk mobil, tanah, perhiasan, rumah, makanan dan minuman, emas, batu mulia, saham, dan lain sebagainya. Suap telah menjadi masalah yang serius dan kompleks. Suap berakar dan bercabang di seluruh masyarakat, baik di organisasi yang berorientasi keagamaan maupun sekuler. Dalam arti luas, suap mencakup praktik penyalahgunaan kekuasaan dan pengaruh. Sungguh memprihatinkan bahwa suap juga terjadi di masyarakat yang religius. Hal ini terjadi karena ajaran agama yang keliru dihayati. Suap adalah penyakit yang ditimbulkan oleh pemisahan ajaran agama dari perilaku keseharian manusia. Memang, suap bisa saja dilakukan semua orang, baik yang beragama maupun yang tidak beragama. Tetapi, ajaran-ajaran agama dengan jelas mengajarkan moralitas yang baik, dengan jelas pula mengharamkan praktik-praktik suap dan sejenisnya. Allah menentang suap. Ayat bacaan Keluaran 23 ayat 8 dengan tegas melarang praktik suap dan menggarisbawahi dua akibat dari suap, yaitu membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Tampaknya, larangan mempraktekkan suap merupakan tema penting dalam Alkitab. Secara etis teologis Allah mengingatkan dan memberikan peringatan bahwa sikap suap akan merusak tatanan moral yang baik dalam masyarakat. Misalnya, Ulangan 16 ayat 19 menyatakan, "Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar." Allah tidak hanya melarang tetapi Alkitab menunjukkan bahwa Allah itu anti suap, sebagaimana yang dinyatakan dalam Ulangan 10 ayat 17 berkata, "Sebab Tuhan, Allah mula Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap." Dan Allah akan menghukum orang yang melakukan suap. Mengapa orang melakukan suap? Jika Allah begitu melarang praktik suap, lalu apa yang menyebabkan orang melakukan suap? Setidaknya ada dua alasan yang dapat diamati, yaitu: pertama, keinginan untuk menjadi kaya dan memperoleh keuntungan yang besar dalam sekejap. Inilah yang pernah terjadi di Israel, di mana Yul dan Abia, anak-anak Samuel, tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Banyak orang ingin cepat kaya dan memiliki banyak harta benda, seperti rumah besar, mobil, dan perabot, serta pakaian mewah, dan lain sebagainya. Keinginan ini mendorong mereka untuk melakukan praktik suap. Kedua, kebiasaan atau gaya hidup yang salah dalam sebuah masyarakat. Hal ini dapat disebut sebagai budaya suap. Seseorang yang sejak lahir, balita, remaja dan dewasa bertumbuh dalam situasi masyarakat yang mempraktekkan suap sebagai hal yang biasa tidak lagi merasa bahwa suap adalah sesuatu yang tidak benar. Dengan kata lain, suap tidaklah suatu dosa. Paulus menyingkapkan bahwa cinta uang adalah motivasi di balik keinginan untuk menjadi kaya dengan menghalalkan segala cara,
termasuk melalui praktik suap. Paulus mengingatkan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena itu, hindarilah hidup kita dari tindakan suap, karena itu tidak berkenan bagi Tuhan. Apakah ada malaikat di antara kita? Di sepanjang Alkitab, kita melihat berbagai kasus di mana malaikat berperan penting dalam penggenapan rencana Allah. Satu ayat menyiratkan kemungkinan bahwa ada malaikat di antara kita pada zaman ini. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Rujukan yang paling jelas adalah kasus Abraham, yang menerima tamu malaikat yang berwujud sebagai manusia. Ayat ini mungkin membuktikan bahwa ada malaikat yang berada di tengah kita, tetapi mungkin juga tidak, telah merupakan bentuk lampau, sehingga perjumpaan pada zaman ini tidak ditekankan secara khusus. Ada banyak sekali contoh perjumpaan malaikat dalam Alkitab, sehingga kita dapat yakin bahwa Allah menggunakan malaikat untuk menggenapi berbagai hal. Yang tidak kita ketahui betapa seringnya malaikat memperbolehkan dirinya diamati oleh manusia biasa. Berikut beberapa ulasan dasar mengenai malaikat menurut Alkitab. Malaikat menasehati orang, membantu orang, menyampaikan pesan pada orang, menyatakan diri dalam mimpi dan penglihatan, melindungi orang, dan membantu menggenapi rancangan Allah. Kita tahu bahwa Allah telah menciptakan malaikat, dan Ia melibatkan para malaikat dalam rancangannya. Malaikat mempunyai sisi kepribadian, karena ada yang mempunyai nama seperti Gabriel atau Mikhael, dan semua mempunyai tanggung jawab masing-masing dalam urutan hierarkis malaikat. Akan tetapi, apa itu berarti mereka beraktivitas di tengah kita? Jika Allah memutuskan untuk menggunakan mereka dalam rancangan khususnya bagi kita, maka, tentu, mereka dapat berjalan di antara kita sambil memenuhi rancangan Allah. Malaikat dibahas baik dalam Kejadian maupun dalam Wahyu, dan mereka pun menyaksikan penciptaan dunia. Allah menggunakan malaikatnya sejak permulaan waktu dan akan terus menggunakan mereka sampai pada akhir zaman. Menurut Alkitab, adalah sangat mungkin bahwa banyak orang di zaman ini telah menjumpai atau melihat malaikat tanpa disadari. Jika malaikat beraktivitas di antara kita, hal itu dikarenakan sebuah tujuan yang telah diberikan oleh Allah. Alkitab juga menyebutkan bahwa para iblis juga mengelilingi bumi dengan tujuan untuk membinasakan. Setan dan pasukan iblisnya mungkin juga dapat menampakkan diri. Sama halnya dengan para malaikat kudus. Tujuan setan ialah menipu dan membunuh. Setan menyamar sebagai malaikat terang. Adalah penting untuk ditekankan, malaikat tidak boleh disembah atau dimuliakan. Mereka adalah sosok yang menggenapi kehendak Allah, dan mereka selalu menyebut diri sebagai hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Baik kita mengalami perjumpaan dengan malaikat atau tidak, yang terpenting adalah mengalami keselamatan melalui Yesus Kristus. Ia jauh di atas segala manusia dan malaikat, dan Ia saja yang patut disembah. Hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya langit segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu.
Apa yang diajarkan Keluaran 23 ayat 2 kepada kita tentang tidak mengikuti orang banyak? Dalam konteks banyak hukum yang terdapat dalam perjanjian Musa, sering disebut hukum Musa, Allah memerintahkan Israel agar mereka tidak mengikuti orang banyak dalam melakukan kejahatan. Ia menambahkan bahwa masyarakat tidak boleh mengubah kesaksian mereka untuk mengikuti jejak orang banyak dalam memutarbalikkan keadilan. Pendapat umum pada umumnya bukanlah pendapat Tuhan, dan Dia memperingatkan manusia agar tidak mengikuti kebijaksanaan orang banyak. Paulus membandingkan hikmat Allah dengan hikmat zaman, dengan menyadari bahwa manusia tidak mengenal Allah melalui hikmat orang banyak atau hikmat dunia. Tuhan tidak memilih orang-orang yang dunia anggap bijaksana, perkasa, atau mulia. Sebaliknya, Dia memilih orang-orang yang tidak dihargai oleh firman, supaya mereka bermegah karena Allah dan bukan karena diri mereka sendiri. Demikian pula, dalam suratnya kepada jemaat di Kolose, Paulus memperingatkan agar kita tidak terpikat oleh filsafat-filsafat populer, tradisi-tradisi, dan prinsip-prinsip dasar yang bukan berasal dari Kristus. Salomo membahas kontras semacam ini dalam konteks pemikiran di bawah matahari versus pemikiran di luar matahari. Ia menjelaskan bagaimana di bawah matahari tidak ada sesuatu pun yang memiliki makna abadi, dan bagaimana upaya dalam hidup hanya bersifat sementara dan pada akhirnya sia-sia. Di sisi lain, ketika seseorang menjalankan fungsi dasar kehidupan dengan mengenal Tuhan, akan ada sukacita dan kepuasan. Yesus juga tidak tinggal diam mengenai hal yang kontras ini. Ia menggambarkan bahwa ada jalan lebar yang diambil oleh banyak orang yang mengarah pada kehancuran. Di sisi lain, ada jalan sempit yang hanya ditempuh sedikit orang, dan jalan itu menuntun pada kehidupan. Tantangannya bagi kita adalah makhluk yang lebih memilih persetujuan orang-orang di sekitar kita. Tekanan teman sebaya adalah hal yang sangat kuat. Namun Alkitab menunjukkan kepada kita pentingnya untuk tidak mengikuti orang banyak, namun berusaha mengikuti apa yang benar di mata Tuhan. Seperti yang Paulus katakan, kita tidak boleh menjadi serupa dengan sistem dunia. Sebaliknya, kita harus diubahkan melalui pembaharuan pikiran kita melalui apa yang telah dikomunikasikan Allah dalam firman-Nya. Mengikuti orang banyak akan membuat kita mendapat masalah. Tekanan teman sebaya merupakan suatu godaan bagi manusia sehingga, bahkan sebagai bagian dari hukum Allah bagi Israel, yang diwahyukan melalui Musa, Allah memperingatkan umat tersebut agar tidak dipaksa untuk mengikuti orang banyak melakukan perbuatan salah. Tempat kudus bagi Allah. Kemah suci yang dibicarakan dalam pasal 26 adalah tempat kudus. Bukan karena bahan-bahan mahal yang dipakai, tetapi karena Allah berkenan diam di sana. Ada anggapan bahwa gereja, tempat ibadah orang Kristen, seharusnya seperti kemah yang bisa dipindah-pindah, bukan tempat permanen. Berdasarkan anggapan ini, pendirian gedung gereja yang megah dianggap sebagai melawan kehendak Allah. Anggapan semacam itu merupakan pandangan yang sempit, bahkan sesat. Sadarilah bahwa kemah suci dibangun saat bangsa Israel sedang dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Dalam perjalanan, tidak mungkin mereka mendirikan bangunan permanen sebagai tempat untuk menyembah Allah. Oleh karena itu, Allah sendiri yang menetapkan agar Musa memerintahkan bangsa Israel membangun kemah suci sebagai tempat bagi Allah untuk menyatakan dirinya kepada umat Israel. Pandangan keliru berikutnya adalah anggapan bahwa rumah Allah tidak boleh mahal.
Jangan memboroskan uang untuk membangun rumah Allah. Pandangan semacam ini tidak tepat. Ingatlah bahwa kemah suci dibangun dengan bahan-bahan yang mahal, sehingga kemah suci jelas lebih mewah daripada kemah-kemah tempat tinggal umat Israel. Pada masa kini, wajar bila gedung gereja yang dibangun di tempat sederhana berupa rumah sederhana. Akan tetapi, merupakan ironi, sesuatu yang tidak semestinya terjadi, bila para anggota gereja berdiam di rumah-rumah mewah, sedangkan gedung gereja jauh lebih sederhana. Membangun gedung gereja yang pantas adalah ungkapan penghormatan yang wajar kepada Allah. Perlu diingat bahwa kekudusan rumah Allah tidak ditentukan oleh mahalnya bahan yang dipakai untuk membangun kemah suci, tetapi oleh kesediaan Allah menyertai umatnya. Ingat pula bahwa respons yang paling dituntut dari umat Allah adalah ketaatan terhadap perintah Allah sebagai wujud penghormatan terhadap kekudusan Allah. Musa harus membangun kemah suci berdasarkan contoh yang diberikan Allah. Tidak boleh secara sembarangan. Perhatikan bahwa petunjuk yang diberikan Allah kepada Musa sangat terperinci, baik menyangkut isi kemah suci, maupun menyangkut kemah dan perlengkapannya. Apakah Anda bersedia menaati kehendak Allah sampai kepada hal-hal yang Anda anggap sebagai hal-hal kecil? Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, aku bersyukur, karena Engkau selalu dekat, dan Engkau juga mengutus malaikat-malaikatmu untuk menjaga kami, anak-anak-Mu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.